Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'ah karami. Persiapkan surat Ali Imran 16 ayat 6 ayat 16 17 ya. 16 17 Ali Imran, surat Ali Imran ayat 16 17. Tafsir tematik kita hari ini surat Ali Imran 16 17. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya salam, saya mau ngomong. Mohon maaf Bunda pengurus dan jamaah, kukira mulainya itu jam 6.30. Padahal tadi saya jam 6.30 masih ada di underpass. Saya ngepot takut takut telat. Kok tunggaran belum banyak badan saya. Tibaan keliru gue. Jadi jam 7 nggih mulainya. Sehingga ini agak longgar bagi saya sehingga saya tidak susu. Ya Allah. Memang bersama orang banyak itu ya kekhawatiran ada, telat di salah. ya gitulah. Mudah-mudahan karena sudah paham, kulo terutama nggih, saya sudah paham jamnya sehingga saya tidak susu lagi. Matur nuwun. Sudah ketemu suratnya? Surat apa? Kirain surat tanah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bangun tidur. Alhamdulillah kula jenengan pinaringan nikmat bisa hadir namanya, maka alhamdulillahnya alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah sehingga kula panjenengan bisa hadir ngaji. Terus Kanjeng Nabi, orang-orang yang ngaji ngeten niki tidak sadar bahwa diri kita sedang berada di taman surga. Orang yang selalu hadir di taman surga di dunia, maka bisa dipastikan besok ada di taman surga di akhirat. Soalnya orang masuk surga itu tidak dewe-dewe. Zumara dalam Al-Quran itu rombongan Siratul Jannah. Masuk ngono. Masih ana sing gak patek niat ngaji. Karena dhewean di omah daripada tengok-tengok ya di rumah aja. Ngaji aja. Masih sing ngoten niku, gak apa-apa. Pokoknya kena rombongan masuk kabeh. Alhamdulillah. Sama dengan beli buah, itu kalau kiloan langsung 10 kilo misalnya, timbang. Masih sing kecut katut. Leras. Beda kalau beli satu-satu, dipilih kok. Sing kecut gak dipilih, sing bosok gak dipilih. Tak lihat-lihat nih kalian sing kecut ini. Katut kabeh nang swarga. Alhamdulillah. Nah ini barokahnya rombongan, jamaahnya barokahnya jamaah. Subhanallah. Jadi kalau ada
teman, saudara, jangan rombongan. Biar besok masuk surga rombongan. Jadi Pak Dewi surga nih, jangan. Alhamdulillah kita bisa masuk ke dalam taman-taman surga. Kata Nabi, faida marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kamu bertemu dengan taman surga, mandeko, bergabungo di situ. Kila, Nabi kemudian ditanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Taman surga yang dimaksud itu apa? Kami masih di dunia. Qala, Nabi menjawab, yang disebut dengan riyadul jannah, taman-taman surga itu adalah majalisudz dzikri wat ta'lim, majlis-majlis zikir dan majlis ilmu. Makanya alhamdulillah kula panjenengan istiqomah masuk ke dalam apa tadi? Majlis istiqomah berada di taman surga. Alhamdulillah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah kebetulan kita punya istiqomah sholat tasbih. Sholat tasbih itu ibarat sama dengan sholat taubat. Dosa-dosa sebanyak apapun insya Allah bersih bersinar. Sunlight. Ya, insya Allah. Makanya kalau ada kesempatan Rabu kedua ini, kula panjenengan datango eman ya, eman sekali. Kama ya'mal misqala dzarratin khairai, sekecil apapun amal kebaikan itu pasti kita jumpai balasannya. Paham nggih? Bisa kita lihat balasannya. Kapan kita bisa melihat balasan pahala-pahala itu? Ketika di alam barzah. Kalau di dunia sih turung dibutuhno pahala niku. Sesuai dengan alamnya, Bu. Kita dulu ketika di alam rahim yang kita butuhkan apa, Bu? Udel. Karena kita menghisap darah ibu lewat udel, leras. Dikasih HP gak gelem, biyen niku. Kasih bal-balan ndak bisa, ndak mau. Yang dibutuhkan apa dulu? Udel. Begitu kolan jenengan pindah ke alam dunia, kebutuhan pokoknya bukan udel lagi. Justru itu yang dibuang pertama kali, leras. Yang digunting pertama kali apa? Udel dibuang. Apa kebutuhannya ketika kita di dunia? Kue, harta benda, dunyo sa isine, leras. Ada saatnya, Bu, duit gak dibutuhno. Ada saatnya uang tidak akan payu. Kapan? Ketika kita pindah alam lagi. Apa yang kita butuhkan di alam barzah? Pahala. Pahala, nggih. Beramal sudah tidak bisa. Ya, pahala yang dibutuhkan sudah. Makanya tidak heran kalau ada saudaranya meninggal dunia oleh keluarganya dihaulin. Ya, berkati gede-gede, diniatin sedekah atas nama mayit. Sesuai dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin yang judulnya As-Sadaqah 'alal Mayyit, sedekah atas nama mayit. Masya Allah. Makanya lek salamatan berkati ojo cili-cili. Ya, Bu ya. Satu, yang kedua sesuai kemampuan, ojo sampai ngutang. Mosok sampai nggadekno kutang. Ojo, engko gak kutangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang saya muliakan, ini keberuntungan kulon jenengan bisa sholat tasbih. Nah, ini tambahan Bunda, ada keterangan di dalam kitab Irsyadul Ibad kalau tidak keliru, ya, di situ dijelaskan, rungokkan nggih, man sholla sitta rakaatin. Barang siapa yang sholat sunnah 6 rakaat. 6 rakaat berarti 3 kali salam. Ba'diyatal maghrib, setelah sholat ba'diyatal maghrib. Ya. Qabla ayyatakallam, sebelum omon-omon dengan temannya. Berarti sebelum omong-omong loh.
Habis sholat, zikir, doa, langsung sholat. Sunnah ba'diyatal maghrib, terus sholat lagi. Ini sebelum omon-omon, sebelum ngomong-ngomong apapun dengan temannya. Paham gak? Apalagi ngomongin dunia, oh jangan. Sebelum itu. Terus dia sembahyang 6 rakaat sesudah ba'diyatal maghrib. Usalli sunnatan awwabin. Apa? Usalli sunnatan awwabin rakaataini. Salat lagi. Awwabin rakaataini, salat lagi. Awwabin rakaataini. Sampai 3 kali salam. Ini keterangannya sangat luar biasa, Bu. Ya, Mbak Fadilai. Ghafarallahu lahu dzunubah. Allah ngapura dosa-dosanya baginya khamsina sanatan, 50 tahun. Allahu Akbar. Umur jenengan sudah 55, berarti 50 tahunnya diampuni oleh Allah. Kirang 5 tahunnya. Ternyata nantinya sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sampai entek dosai. Alhamdulillah. Enak Pak Ustadz entek, tak gawe maneh. Wah. Kira-kira sanggup mengamalkan? Insya kapan? Setelah ba'diyatal maghrib. Setelah ba'diyatal maghrib. Sanggup kira-kira mengamalkan? Insya. Wis ero Pak Fadilai kaya ngono gedene, lha apa gak dilakoni? Lali. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Kafirun dan Kulhu. Suratnya Al-Kafirun dan Kulhu minimal. Perkoron jenengan maos Yasin sarakaatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rakaat kedua misalnya Al-Muluk. Salat lagi. Rakaat pertama Waqiah. Rakaat keduanya Ad-Dukhan. Ndak seumpama. Karena membaca Al-Quran yang terafdol itu ketika dalam sholat. Membaca Al-Quran di dalam sholat itu luar biasa nilai pahalanya. Oke? Nilai pahalanya. Tapi lek apa lek kepingin susu ke susu, ya wis Al-Kafirun ambek Kulhu. Ngadeg maneh Al-Kafirun ambek Kulhu. Ngadeg maneh Al-Kafirun ambek Kulhu. Wis. Kulhu aile. Bukan tidak apa-apa, rugi. Ya, kalau hanya bicara sahnya Fatihah tok monggo. Tetapi kesempatan yang diberikan Allah untuk membaca Al-Quran di dalam sholat ada berkesempatan, kemudian kita pakai, itu luar biasa. Paham gak? Baik. Kapan ngaji nih? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Bismillahnya sambung dengan alhamdulillahnya ya. Alifnya tidak dibaca. Alhamdulillah tidak dibaca alhamdulillah. Rahimil hamdu gitu nggih. Coba ditiru contoh. Oh, contohnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ayat terakhir tidak kuat, berhentilah di alaihim kedua. Kemudian diulangi dari ghairil. Jadi ada ulama yang menentang soalnya. Kalau berhenti di alaihim pertama, terus memulai dari ghairil, ini kurang benar. Karena kalau memulai, kata-kata memulai itu harus dhammah. Ghairu. Padahal salah. Makanya kata ulama ahlul qurra, kalau tidak kuat nafasnya, berhentilah di alaihim kedua saja, tapi diulangi dari ghairil. Tidak memulai. Loh kok kasroh? Iya, kasroh karena kami bukan memulai tapi mengulangi. Paham sampai di sini? Ya ayo pulang kalau sudah paham. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Yang akan kita bahas ini sebenarnya menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa, Ibu. Cuma langsung saja ke yang 16. Orang bertakwa itu ternyata doanya ini yang selalu dibaca, alladzina yaquluna. Orang bertakwa itu selalu berucap dalam doanya, Rabbana innana, oh panjang. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Jadi itu yang selalu diucap oleh orang-orang yang bertakwa. Terus siapa? Nah, ini ditegaskan lagi. Orang yang selalu berdoa seperti itu katanya bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang cirinya orang bertakwa yang dimaksud oleh Allah ini apa? Ada 5 cirinya. Ini di ayat 7. Cirinya orang bertakwa yang dimaksud tadi itu, cirinya ada 5. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Ada 5 cirinya. Coba kita sekarang ditiru ya. Saya potong-potong biar tidak terlalu panjang ya Bu. Alladzina yaquluna rabbana
innana amanna. Nah, panjangnya jangan keliru. Innana amanna faghfir lana. Ayo. Faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Faghfir itu yang selalu diucap oleh orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang selalu berucap dengan demikian itu? Cirinya apa? 5 lanjutannya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin. Coba. والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Baik, kita sekarang keterangannya Bu nggih. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzab. Sesungguhnya orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah lantaran berbuat maksiat, senantiasa tawaduk di hadapan Allah, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya kepada Allah dengan khusyuk, serta mengagungkan dan beribadah sambil berucap, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, beriman terhadap apa yang engkau turunkan kepada Rasulmu dengan keimanan yang yakin lagi mantap di hati, dan mempengaruhi akal kami serta menggerakkan amal kami, gerakan badan kami, sehingga kami tidak pernah berpaling dari taat terhadap-Mu kecuali lupa atau karena kebodohan kami, emosi yang tak terkendalikan misalnya. Tetapi sikap seperti itu segera sirna dengan diiringi taubat guna menghapus semua kekeliruan tadi, ya. Seperti yang dikatakan di dalam An-Nisa 17 itu, innamat taubatu 'alallah, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang lilladzina ya'maluna su', ya, yaitu taubatnya orang-orang yang mengerjakan kejahatan bijahalah, karena lantaran kejahilannya, summa yatubuna min qaribin, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Nah, ini juga dikasih tahu juga oleh Allah dalam surat Toha ayat 82. Wa inni laghaffarun, ya, dan sesungguhnya aku maha pengampun, liman, bagi orang taba yang bertaubat, wa amana wa amila salihan summah tada,
ya, kemudian dia beriman dan beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Ya, kemudian orang tersebut selalu berucap seperti di ayat 16 tadi. Rabbana innana amanna faghfir lana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dunubana, ya, dosa-dosa kami, wakina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Hadirin yang saya muliakan, sekarang ayat berikutnya itu mengenai gambaran orang mukmin atau yang disebut dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, kata-kata as-sabirin, sifatnya sabar. Perlu diketahui bahwa jenis sabar yang paling sempurna adalah kesabaran dalam menjalankan ketaatan dan kesabaran dalam meninggalkan yang diharamkan. Inilah tingkat sabar yang tertinggi. Paham gak? Bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Menjalani apa yang diperintah, juga sabar dalam menjauhi apa yang dilarang. Jika arus syahwat melanda, syahwat, sehingga jiwa menjadi terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka tidak ada jalan lain untuk mengekangnya, ya, kecuali bersabar. Ini sabar kedua. Halo? Sabar pertama, sabar dalam menjalani perintah dan menjauhi larangan. Sekarang yang kedua, sabar mengekang maksiat. Hanya sabar yang bisa mengukuhkan keimanan. Hanya sabar yang bisa menghentikan jiwa manusia sampai berdiri pada batasan yang disyariatkan. Sehingga sabar dapat memelihara kehormatan seseorang dalam kehidupan di dunia. Ketika dilanda hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat memelihara hak-hak manusia dari tangan-tangan kotor yang hendak menginjak-injaknya. Sifat sabar merupakan syarat utama bagi setiap sifat yang akan dituturkan ini, seperti jujur, melanggengkan ketaatan, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Ini ada dalam pembahasan ciri-ciri orang bertakwa ini. Yang kedua, was-sadiqin. Shadiq sifatnya benar. Kalau lisannya benar berarti jujur. Kalau perbuatannya benar berarti soleh-solihah. Jadi sifat ini merupakan puncak kesempurnaan. Siddiq, was-sadiqin, orang-orang yang benar. Cukup kiranya bagi kita, ya, penjelasan-penjelasan Allah yang mengatakan walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bih, dan membenarkannya, ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Ya, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Dengan demikian balasan orang-orang yang berbuat baik itu akan senantiasa diperoleh. Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan. Amin. Pun ini was-sadiqin. Yang ketiga, apa yang ketiga setelah pariwara yang jangan kemana-mana, saya juga tidak akan kemana-mana.
Yang ketiga, wal qanitin. Ya betul. Apa qanitin? Sifat qanitin artinya melanggengkan taat. Itu yang disebut dengan istilah lain arti daripada kunut. Apa arti kunut itu? Melanggengkan taat dan takwa kepada Allah disertai dengan khusyuk dan rasa tawaduk. Sifat ini merupakan inti ibadah atau sebagai rohnya. Tanpa sifat ini, ibadah ibarat tubuh tanpa roh. Berarti apa? Mayit dong. Atau ibarat pohon tak berbuah. Atau karrojuli bila zakarin. Nah itu. Ya, tidak usah diartikan. Bahaya. Ya. Ini apa namanya? Sifat kunut. Sifat apa tadi? Pertama sifat sabar. Yang kedua sifat sidik. Yang ketiga punya sifat kunut. Apa kunut? Taat. Ini ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, di Quran itu ada kalimat wal munfiqin. Punya sifat menginfakkan harta bendanya melalui berbagai metode yang dianjurkan agama. Baik berupa nafkah wajib atau nafkah sunnah. Infak dalam amal-amal kebajikan. Semuanya merupakan hal-hal yang dianjurkan dalam agama. Terutama sedekah sebelum matahari terbit. Ya Bu ya. Itu paling afdol itu. Jenengan kalau jamaah subuh ke masjid, musola, jenengan bawa ya, ngambil di tasnya singit no sing 50 ya, tok no sing 2000. Nggak apa-apa daripada gak belas. Ya Bu ya. Ya, ojo temenan re. Hadirin yang saya muliakan, punya sifat nopo berarti yang keempat ini. Cirinya orang bertakwa itu loman. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di Quran surat Al-Baqarah awal-awal itu. Dan dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Infak. Ya, sedekah. Sedekah itu dibagi dua. Ada sedekah wajib namanya zakat. Ada sedekah sunnah namanya ya infak ini. Berinfak di masjid, di musola. Paham ya? Yang paling afdol itu sebelum matahari terbit. Itu bisa menolak bala yang diturunkan hari itu. Hari itu misalnya Allah turunkan kenapa Bu? Bala misalnya. Karena jenengan tadinya sudah infak sebelum matahari terbit, maka bala atau apa yang akan terjadikan jenengan itu menggo kak sito. Alhamdulillah. Ya. Jadi apa namanya bisa beralih gitu ya. Jadi infak kula panjenengan, sedekah kula panjenengan itu nilainya luar biasa. Makanya kula panjenengan apalagi lah ini apalagi bersedekah genok wong sing ero. Sampai digambarkan apa tangan kiri gak ngerti nopo sing dilakoni oleh tangan kanan. Bukan berarti tangan kiri disingit no masuk sakunda. Loh, kalau yang barang yang disedekahkan berat butuh dua tangan gimana? Pakai tangan satu kan tidak kuat, berat misalnya. Oh enggak Pak, hadisnya
tangan kiri tidak ngerti apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ke ana wong sing weruh kecuali dirinya dan Allah. Paham nggih maksudnya nggih? Jadi lek ana hadis niku jangan diuntal wungkul-wungkul, Bu, mendelik. Contoh lagi, banyak orang salah paham. Makan Nabi itu 3 jari. Terus kita tiru. Jenengan mangan serawon ambek soto. Kapan mari nih? Maksudnya niru makannya Nabi dengan 3 jari itu maksudnya bukan 3 jari temenan ya. Maksudnya Rasulullah itu kalau makan sedikit. Beda tipis dengan kulan jenengan. Beda. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau jenengan sedikit-sedikit makan. Hancur mesin telur. Paham ya sampai sini ya? Ini sifat ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Yang keempat apa tadi? Suka berinfak, loman, suka bersedekah. Cuma saya ingatkan, banyak di masyarakat ya saking kepinginnya sedekah, berinfak sampai ngutang-ngutang, itu enggak boleh. Ngekholin, ngutang-ngutang, enggak boleh. Menurut kemampuan orang infak itu, orang sedekah itu. Misalnya mampunya ngundang orang 10, ya wis 10. 20, oke. 30, oke. Asalkan tidak ngutang. Lek mampune wong 5, monggo. Aduh Pak, kula mampune wong loro, jagongan jenenge. Hadirin yang saya muliakan, ini ciri orang bertakwa yang keempat itu loman, nggih. Belajar loman. Biar kulan jenengan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Harta yang milik kita yang sesungguhnya bukan yang di dompet loh, Bu. Bisa jadi yang di dompet itu sebentar lagi miliknya mikrolet. Miliknya supir mikrolet leres. Harta kita yang sesungguhnya itu harta yang sudah diinfakkan di jalan Allah. Paham? Pun, yang terakhir, kurang 5 menit. Ya, nanti kita bersama Bunda untuk melantunkan Asmaul Husna dan zikir-zikir yang lain. Kurang 5 menit. Yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar. Banyak beristighfar di waktu sahur. Apa maksudnya? Yo gemar tahajud. Ya Bu ya? Gemar istighfar, gemar sholawat di sepertiga malam itu. Gemar maus Quran sambil nunggu subuh. Ya Bu ya? Tiba bolak-balik roto Qurannya. Ngantuk. Makanya tidur itu kalau tidur itu ojo bengi-bengi. Nggih Bu? Sore sudah tidur, harapannya nanti malam bisa bangun. Saya itu ono ping 4 selalu bener. Ya. Minta pada Allah itu. Kemarin itu saya kebetulan pas capek yang luar biasa, kebetulan 7 tempat saat sehari itu Maulid Nabi itu loh Bu. Itu saya kecapean langsung pack. Saya ya Allah, saya bisa bangun malam enggak ya? Pak subuhnya saya soalnya ngimami dan ceramah. Aduh, sampai pulang itu ceramah ke-7, pulang sampai rumah kira-kira jam 11.
ternyata bahwa baca WA-nya dari kampus itu ada penilaian juri lomba dai nasional yang harus dikumpulkan. Belum tak juri. Waduh, gak turu alamat, gak turu ini. Wis cuape, wis ngeruksi dulu sampai setengah 2. Jam 1:30 baru selesai rampung. Nah, itu saya minta lagi pada Allah. Mau tidur itu, saya wudhu dulu, kemudian ya baca-baca sebelum tidur itu termasuk Bismillah 21 kali ditutup dengan Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula la quwata illa billah itu Bu ya. Nah, itu dibaca, ayat kursi dibaca, terus minta pada Allah. Ya Allah, tolong mudah-mudahan saya bisa bangun. Jangan nyuruh-nyuruh Allah loh. Ya Allah, gugan aku. Ojo ngono. Jangan gitu. Bahasanya ditoto. Ya Allah, semoga saya bangun jam 3 atau setengah 4. Saat itu kemarin saya minta jam 3.30. Ya Allah, tolong ya Allah, semoga saya bisa bangun jam 3.30. Habis baca Bismillah 21 kali itulah, ditutup Bismillah tawakkaltu 'alallah. Subhanallah, qadarallah Bu. Begitu saya bangun, lihat jam persis. Allahu Akbar, dalam kondisi cuapek ngantuk gak karu-karuan itu. Nah, minta pada Allah, ya Allah bangun minta bangunkan lah ya, bangunkan saya jam 3.30. Masih ada kesempatan mandi, tahajud 2 rakaat, terus budal. Nah, jadi gitu. Tapi saya kasih tahu kebiasaannya begini, begitu bangun miring bangunnya. Ya Bu ya, 1. Kalau baru bangun jangan langsung jalan. Itu bisa membuat seseorang mati. Iya, bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa mati. Kalau bangun langsung budal, jangan. Duduk dulu, miring, duduk dulu, bangun ya, bangunnya miring, duduk dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihid nusyur. Nah, kok si abot, melek kok si gak karu-karuan, berat. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 3 kali. Kok si abot? Ternyata roke ditarik bojone. Ya mesti aja abot ya. Enggak lah ya, langsung berangkat ke jeding. Wudu ngoten, pipis dulu. Pun ngoten nggih? Baik, demikian menapa ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Jadi jangan lupa kalau tangi bengi mari tahajud istighfar dan istighfar. Makatan para rawuh, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Jalan-jalan di jalan raya Mondoroko, belok kiri di Prima Husada, terus ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda, mana?